Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai media dan sarana dakwah dengan anggota saya Ashifa sebagai moderator dan akan menyampaikan materi mengenai media elektronik seluler, media cetak, media seni budaya, dan contoh seni Islam. Kemudian Nur Khofifah yang akan menyampaikan materi mengenai media dakwah dan pengertiannya serta macam-macam media dakwah. Kemudian Sinta Lailatul Jannah yang akan menyampaikan sarana dakwah dan pengertiannya serta masjid, sekolah, dan kampus yang menjadi sarana dakwah. Selanjutnya Firma Tama Saputra yang akan menyampaikan mengenai kantor, balai desa, dan tempat wisata yang menjadi sarana dakwah. Dan Muhammad Khairun Nasruddin yang akan menyampaikan mengenai media elektronik berupa radio, film, televisi, serta media dakwah dan macam-macam sarana dakwah. Media dakwah. Media adalah alat yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat. Suatu elemen yang sangat vital yang merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Kemajuan media teknologi informasi sekarang ini seolah-olah menjadikan seluruh dunia menjadi satu kampung saja. Perpindahan informasi dari suatu benua ke benua lain bagaikan kecepatan kilat. Sehingga seseorang yang sedang berbicara di Mesir umpamanya dapat didengar, dilihat, dan dipantau dari berbagai penjuru dunia. Pemanfaatan kemajuan media teknologi informasi, baik cetak maupun elektronik sangat menentukan efektivitas dakwah, baik dilihat dari aspek luasnya jangkauan wilayah dakwah maupun dari aspek daya komunikatifnya. Pengertian media dakwah itu sendiri yaitu yang pertama, menurut Wardi Bahtiar dalam Samsul Munir Amin, media dakwah adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima materi dakwah. Media yang dimaksud bisa jadi televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Sedangkan menurut Ja'far Puteh dan Saifullah, media dakwah adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk berdakwah dengan tujuan supaya memudahkan penyampaian pesan atau materi dakwah kepada mad'u. Pengertian sarana dakwah. Secara etimologis, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan sarana dakwah adalah segala tempat yang dapat dipakai untuk berdakwah sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dakwah. Nah, sarana yang baik, strategis, dan memadai menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dakwah Islam. Sarana dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali yaitu menempati rumah pamannya, yakni Abdul Muthalib, sebagai sarana dakwah untuk mendakwahi keluarganya. Kemudian yang kedua, Bukit Sofa. Hal ini ketika dakwah sudah mulai secara terbuka. Yang ketiga, rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian rumah-rumah sahabat yang lainnya, lapangan, serta Masjidil Haram. Perlu diketahui juga sarana dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW antara lain surat menyurat, nikah, jihad fisabilillah, dan khutbah. Macam-macam media dakwah. 1. Media elektronik. Media elektronik secara garis besarnya meliputi radio, film, televisi, seluler atau handphone, dan media elektronik lainnya. Media elektronik tersebut mempunyai jangkauan yang sangat luas, mendunia dan sangat cepat mencapai sasaran dakwah, sehingga dunia terasa sempit. Media harus digunakan secara maksimal untuk mendinamisir gerakan dakwah di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, media cetak. Media cetak meliputi buku, majalah, buletin, surat kabar, dan media cetak dijadikan sebagai media dakwah sudah berabad-abad lamanya, terutama oleh para mujahid dakwah di negara-negara Timur Tengah, dan media cetak tetap efektif di segala zaman dan semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, media seni budaya. Seni tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena
Seni merupakan bagian dari fitrah manusia. Setiap orang senang kepada sesuatu yang indah karena setiap orang itu diberikan jiwa estetika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik seni musik, seni vokal, seni kaligrafi, selama tidak merusak akidah dan akhlak. Demikian juga seni wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang. Yang pertama adalah radio. Radio merupakan media informasi yang hingga sekarang masih memiliki cukup banyak pemirsa. Radio seringkali kita jumpai semalam suntuk di warung-warung kopi, pos-pos jaga, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang tukang becak selalu memutar radio sambil menunggu penumpang. Oleh sebab itu, alangkah bermanfaatnya jika radio-radio yang diputar selalu membawa pesan-pesan dakwah atau siaran-siaran yang mengajak kepada pemirsa untuk menjalankan kebaikan serta meninggalkan keburukan, atau yang biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Media elektronik yang kedua yaitu film. Film dikenal juga dengan nama gambar hidup atau wayang gambar. Film dapat memberikan pengaruh yang cukup besar kepada jiwa manusia yang sedang menyaksikannya. Di saat sedang menonton film, terjadi suatu gejala yang menurut ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi psikologis. Melihat pengaruh film begitu besar kepada jiwa yang sedang menontonnya, maka alangkah baiknya besarnya manfaat film itu jika dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Media elektronik ketiga yaitu televisi. Televisi adalah media penyiaran yang serupun dengan radio. Jika radio hanya menyiarkan suara, maka televisi mampu menyalurkan suara dan gambar sekaligus, sehingga televisi dapat dipandang sebagai penggabungan film dan radio. Televisi untuk menjadi media dakwah atau menyalurkan pesan-pesan dakwah. Hal ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Pada umumnya, lembaga penyiaran televisi ini di Indonesia menyediakan waktu kegiatan dakwah seperti menjelang azan maghrib atau acara-acara khusus pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Televisi juga dapat bermanfaat sebagai media yang menyajikan dialog-dialog tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Elektronik yang selanjutnya adalah seluler atau handphone yang merupakan media informasi yang cukup canggih dan gaul. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemakai seluler, mulai dari pengusaha kelas atas hingga pengusaha kelas bawah. Bahkan tidak sedikit para remaja dan pengangguran pun menggunakannya. Melihat begitu banyaknya penggunaan seluler, akan besar manfaatnya jika seluler dimanfaatkan sebagai media dakwah, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas multimedia messaging service sebagai media untuk mengirim pesan-pesan normatif. Dengan ber-MMS ini, kita dapat berdakwah dengan biaya murah. Contoh lainnya dalam penggunaan seluler ini, misalkan teman-teman bersosial media seperti Instagram. Dalam bersosial media tersebut, teman-teman dapat membagikan atau memposting hal-hal yang bermanfaat dan itu dapat digunakan sebagai media dakwah. Selain media elektronik, terdapat pula media cetak yang saat ini banyak bermunculan, baik itu majalah, koran, ataupun buletin-buletin lainnya. Hal ini merupakan wujud nyata dari sebuah era informasi dan keterbukaan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika para mubalik mampu memanfaatkan media-media cetak yang ada sebagai sarana untuk berdakwah. Melihat persaingan media cetak yang begitu hebat, maka para mubalik hendaknya segera mempersiapkan diri untuk menjadi penulis-penulis handal sehingga mampu bersaing dalam amar ma'ruf nahi mungkar di bidang media cetak. Mengingat media cetak merupakan media informasi yang cukup banyak peminatnya, media cetak yang berkembang selama ini lebih berpegang pada keterbukaan dan kebebasannya. Nah, melalui prinsipnya yaitu berpegang pada keterbukaan dan kebebasan tersebut, maka media cetak ini akan sangat cocok untuk berdakwah, asalkan kita tidak menyalahgunakan keterbukaan dan kebebasan tadi.
Kemudian terdapat media seni budaya. Seni tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Setiap orang senang kepada sesuatu yang indah karena setiap orang diberikan jiwa estetika oleh Allah, baik seni musik, vokal, kaligrafi, selama itu tidak merusak akidah dan akhlak. Demikian juga dengan seni wayang, baik itu wayang kulit maupun wayang orang. Dalam Islam, seni untuk dakwah atau al-fanu lil ad-dakwah, bulan seni untuk seni, al-fanu lil fani. Seni budaya sebagai media dakwah tidak boleh bertentangan dengan akidah, ibadah, dan akhlak, dan tidak boleh menjauhkan diri dari Allah. Tapi sebaliknya, seni budaya semakin memiliki daya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub bil Allah. Terdapat ketentuan-ketentuan seni Islam yang dimana jika menggunakan seni musik sebagai media dakwah, maka alat musiknya harus dibolehkan dalam ajaran Islam, baik bahannya maupun bentuk alatnya. Kemudian syair lagunya berisi nasihat-nasihat agama, antara lain seperti syair lagu yang berjudul Tuhan yang dikarang oleh Taufik Ismail, mantan Kepala Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan aransemennya diserahkan kepada Bimbo, dan masih banyak lagi syair-syair lagu Islami yang dikarang oleh Bimbo maupun Taufik Ismail, seperti Isra Mi'raj dan lagu lainnya. Lalu penyanyinya harus Islam dan pakaian atau kostum penyanyinya harus Islami, yaitu menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak berlebih-lebihan sampai menyapu tanah. Kemudian yang terakhir adalah gerakan-gerakannya tidak mengundang syahwat. Waktu pelaksanaannya tidak mengganggu kedisiplinan pelaksanaan ibadah sholat. Selanjutnya, jika film yang dijadikan media dakwah, maka isi cerita dalam film adalah materi dakwah, lalu pakaiannya Islami, kemudian pemainnya yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan tangan, apalagi saling cium dan sebagainya. Sebagai contoh, film yang berjudul Kiamat Sudah Dekat yang disutradarai oleh almarhum Khairul Umam, seorang mantan Kepala Lembaga Kebudayaan Muhammadiyah Pusat yang dibintangi oleh Deddy Mizwar. Nah, demikian pula film Sang Pencerah yang dimana menceritakan perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan Muhammadiyah. Lalu waktu penayangannya tidak boleh mengganggu disiplin waktu pelaksanaan sholat, dan kalau menggunakan seni kaligrafi sebagai media dakwah juga sangat baik, seperti seni kaligrafi Al-Quran dan hadis. Media dakwah. Mimbar merupakan media dakwah yang paling populer di masyarakat. Mimbar bisa digunakan pada saat khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan pengajian-pengajian besar Islam lainnya, baik di masjid-masjid kampung maupun di perkotaan, bahkan di hotel-hotel atau di gedung-gedung. Tujuan khutbah dengan menggunakan mimbar adalah agar jamaah dapat lebih fokus pada suatu pandangan. Mimbar biasanya dibuat lebih tinggi dari lantai dengan tujuan agar penceramah bisa melihat secara langsung kepada jamaah. Masjid-masjid besar biasanya menyediakan media elektronik di luar masjid dengan tujuan agar jamaah yang ada di luar masjid tetap dapat melihat yang berkhutbah. Model mimbar ada dua macam, yaitu yang pertama, mimbar bertangga atau terbuka. Biasanya yang berkhutbah membawa tongkat. Yang kedua, mimbar tidak bertangga atau tertutup. Biasanya yang berkhutbah tidak membawa tongkat. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam sarana dakwah. Macam-macam dari sarana dakwah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah sekolah dan kampus, yang ketiga adalah kantor dan balai desa, dan yang keempat atau terakhir adalah tempat wisata. Penjelasan macam-macam sarana dakwah. Yang pertama, masjid. Pada zaman modern sekarang ini, masjid tetap menjadi sarana dakwah yang paling efektif dibandingkan dengan sarana yang lain.
Hal ini dikarenakan masjid menjadi sarana ibadah yang suasana ketenangan dan kenyamanannya bisa lebih terjamin karena terkondisi dengan suasana ibadah sholat. Masjid juga dapat dikatakan sebagai pusat perkembangan dakwah Islam. Hal ini karena masjid sebagai pusat gerakan dakwah, masjid dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan akidah atau keyakinan umat, pusat informasi pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai pusat gerakan dakwah bilhal seperti pengajian, majelis taklim, penyelenggara pendidikan maupun peringatan hari besar Islam. Kemudian, macam sarana dakwah yang kedua yaitu sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus juga sangat strategis sebagai sarana dakwah. Hal ini dikarenakan sekolah dan kampus sebagai sarana pendidikan dan pendidikan merupakan subsistem dari dakwah, suasana ilmiah dan tepatnya waktu pelaksanaan dakwah ini bisa lebih mudah. Apalagi kalau yang menjadi sasaran dakwahnya itu masyarakat sekolah atau warga sekolah dan kampus. Sehingga di setiap sekolah maupun kampus akan dibangun auditorium, ruang sidang sebagai sarana dakwah dan pertemuan ilmiah lainnya. Selanjutnya, kantor dan balai desa. Suatu gejala yang cukup menarik adalah tumbuh dan berkembangnya semangat dakwah dewasa ini dengan menggunakan kantor atau balai desa sebagai sarana dakwah. Hal tersebut untuk melaksanakan peringatan hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, peringatan 1 Muharram, acara Syawalan dan lain-lain. Berikutnya, tempat wisata. Daerah wisata kini semakin berkembang dan pengembangan daerah wisata salah satu proses upaya pengembangan perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah membangun dan memperluas daerah wisata hampir di seluruh pelosok tanah air dengan anggaran negara yang cukup besar agar lebih indah dan memiliki daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun asing, sehingga daya tarik wisata cukup kuat. Orang datang berlibur ke daerah wisata dengan dana yang kadang tidak sedikit. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa daerah-daerah wisata dilengkapi dengan berbagai kelas hotel dan penginapan dan hiburan. Menurut berbagai informasi, hampir tidak ada tempat wisata yang sepi dari perbuatan maksiat, terkecuali daerah wisata yang bersifat agama dan peninggalan sejarah, masjid, dan museum. Biasanya di tempat-tempat wisata dibangun masjid maupun musola, walaupun kadang tempatnya kurang strategis. Justru kondisi seperti itulah mestinya bisa menjadi stimulus bangkitnya semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menjadikan daerah wisata menjadi sarana dakwah untuk mengetuk hati para wisatawan bahwa daerah wisata, baik wisata pantai, pegunungan, dan lain-lainnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Istilah wisata dakwah, wisata religi mulai dipikirkan dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang sudah mengerti arti pentingnya dakwah di daerah wisata. Yang dikhawatirkan adalah kalau kemungkaran, kemaksiatan merajalela di daerah wisata, lalu semua tetap membisu dan membiarkan kemungkaran itu merajalela, maka cepat atau lambat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab bukan saja kepada orang yang berbuat mungkar secara khusus, tetapi orang yang mendiamkan kemungkaran, tidak mau berdakwah, juga akan ditimpa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik azab di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu media dakwah merupakan alat yang dipergunakan untuk berdakwah dengan tujuan supaya memudahkan penyampaian pesan atau materi dakwah kepada masyarakat. Sedangkan sarana dakwah adalah segala tempat yang dipakai untuk berdakwah sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dakwah.
Nah, macam-macam media dakwah itu terbagi menjadi 3, yaitu media elektronik, media cetak, dan media seni budaya. Media elektronik itu seperti radio, film, televisi, maupun handphone seluler. Sedangkan media cetak seperti majalah, koran, buletin. Dan media seni budaya seperti seni musik, film, seni vokal, seni kaligrafi, dan seni wayang. Selain itu, ada pula media dakwah yang lain seperti mimbar. Nah, sedangkan macam-macam sarana dakwah yaitu seperti masjid, sekolah dan kampus, kantor dan balai desa, serta tempat wisata. Seburuk apapun dunia, tetaplah tebarkan dakwah. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai media dan sarana dakwah. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.